Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hari akhirat untuk rekaman yang ke-17. Mari kita dalami lagi, tapi mungkin ini hanya yang terakhir ya, mengenai perjalanan kita di dalam ibadah yang otomatis kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu pada tahapan kita mencintai Allah, maka hendaklah kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, dan tentu Tuhan akan mencintai kita, gitu ya. Ini panjang persoalannya. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW itu bukan sekadar sebagai pemimpin biasa, ya, mengharapkan kecintaan kita, mengharapkan betul-betul kita memahami contoh-contoh diberikan oleh Rasulullah SAW, memahami bagaimana perjuangannya, memahami bagaimana hatinya kepada kita, ya, memahami pesan-pesan yang penting, ya, pesan-pesan yang penting bagi Rasulullah SAW ada di dalam Al-Quran. Kemudian pesan-pesan penting yang merupakan wasiat dari Rasulullah SAW banyak sekali di dalam hadis-hadis, ya. Tentu perjalanan kita untuk taat kepada Rasul itu panjang, ya, panjang dan terus belajar, gitu. Mari kita ambil yang pokok-pokok di dalam Al-Quran ini, mungkin terakhir ya subuh ini, karena tidak akan selesai ya kalau kita ikuti. Pertama, bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh suri teladan yang baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Kita jangan tidak menyelesaikan ya kalimat-kalimat seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu ya. Uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik, teladan yang baik bagi liman kana yarjullah, bagi yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang percaya kepada hari kiamat, wal yaumul akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan bagi yang banyak mengingat Allah. Contoh-contoh ya. Di dalam garis ya, Allah memberikan garis, jangan sampai kita syirik. Nah, ya, kita mencintai Rasulullah SAW itu ada batas. Ya. Mari kita lihat surah Al-Furqan, ya, supaya jangan sampai cinta kepada Rasulullah melampaui, ya, sehingga kadang-kadang ada yang ya kita tidak tahu ya, tapi kecenderungan saya mencintai Rasulullah itu sederhana saja, sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
misalnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiap saat kita ingat selawat, ya. Kemudian kalau azan itu betul-betul kita resapi doa, ya. Karena doa itu kita mengharapkan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu mencapai tingkat yang paling tinggi, ya. Dia mencapai tingkat tinggi. Kemudian dalam tahiyat akhir, ya, dengan didahului oleh 3 kata, at-tahiyah, mubarakatus, barakah, sholawattus, rahmat, thayyib. Itu kata-kata yang dalam sekali maknanya untuk mengantarkan kita salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum, bersalam kita kepada diri kita, ya, dan kepada orang-orang soleh. Itu perlu dicermati betul. 4 kata at-tahiyat, mubarakat, as-sholawat, thayyib. 4 kata yang mengantarkan kita mendoakan Rasulullah SAW. Di dalam surah Kahfi 110, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, ya, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu suatu pesan yang sangat mendalam. Ini ada dua kalimat di dalam Quran, ada 2 tempat, ya. Qul innama ana basyarum mislukum, katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, cuman bedanya aku diberikan wahyu. Nah, itu. Kalau orang bicara seperti apa? Apa pikiran kita? Kalau orang bicara seperti itu, aku ini misalnya, ya sama-sama lah kedudukan dengan bapak-bapak ibu sekalian misalnya kan. Cuman bedanya aku sekarang menjadi ketua DKM. Gimana kira-kira? Nah, kan kita menghormati sebagai ketua DKM. Kita menghormati wahyu dan diturunkan Allah SWT. Kita patuhi wahyu yang diturunkan Allah SWT. Namun sebagai orang yang menerima wahyu, dia diberikan contoh. Nah, di dalam contoh perjuangan itu kita melihat ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada pengampunan yang otomatis, ya. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Itu misi seluruh nabi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin berjumpa pada Allah, tidak ada cara lain untuk menyiapkan diri. Falyamal amalan salihah, falyamal amalan salih, beramal yang sebaik-baiknya, sempurna-sempurnanya, ya. Beramal dengan ilmu, tidak sederhana, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, itu, ya. Di pesan itu merupakan batasan,
yang diberikan Allah kepada kita, falyamal amalan sholihah, itu bertarget falyamal amalan sholihah, punya target, ujungnya itu adalah qalbun salim. Ya. Semua ibadah yang diberikan Allah kepada kita, ditugaskan Allah kepada kita, pasti berkenaan dengan hasilnya adalah akhlak. Ya. Ketinggian akhlak adalah qalbun salim, membawa hati yang salim, yang diterima Allah nanti kalau kita berjumpa dengan Allah hanya qalbun salim. Ya. Antara lain qalbun salim itu yang tidak mensyirikkan Allah, ya. Yang tidak mensyirikkan Allah, dan itu betul-betul harus dijaga. Ya. Mari kita lihat di dalam surah 41. Mengapa sampai perlu dijaga betul, ya? Harus istiqomah. Salah satu istiqomah yang diberikan oleh Abu Bakar adalah tauhid, ya. Di dalam surah Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sama persis di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ya. Sama persis. Tapi dilanjutkan, kalau tadi barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah. Ya, seterusnya, ya. Di sini ujungnya fastaqimu, maka beristiqomalah kamu kepadanya, gitu. Dalam hal tauhid di sini, ya. Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Nah, ini maka saya tegaskan kemarin bahwa istighfar itu harus istiqomah, ya. Istiqomah istighfar itu paling mudah saya kira, ya. Istiqomah di dalam istighfar itu paling mudah dalam hal melakukan astagfirullah, kan mudah. Tapi istighfar itu ibadah yang fleksibel, ya. Bentuknya bebas, rasanya bebas, namun berat di ilmu, ya. Ilmunya itu yang berat. Dan melakukan muhasabah itulah yang segera mengejar ilmunya. Ya, kita muhasabah itu sebetulnya mengejar pengetahuannya, ya. Itu. Wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang yang musyrik. Ya, itu. Mari kita, ada satu pesan Rasulullah SAW yang membuat kita bertanya-tanya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Asy-Syura ayat 23. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ini sebelumnya ada pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang beriman itu masuk surga, katakanlah, ya, singkatnya. Jadi kita tidak terlalu mengkaitkan. Jadi itulah berita kepada hamba-hamba yang beramal saleh, ya. Katakan Muhammad disuruh katakan, Kul, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan
pun atas seruanku, kecuali ini aneh, ya kan? Rasulullah disuruh katakan, aku tidak meminta imbalan kepada bapak-bapak, ibu-ibu misalnya gitu kan, kecuali ini Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan itu berkaitan dengan dia, ya. Kul, katakan, aku tidak meminta kepada sesuatu imbalan atas seruanku kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan. Ini pesan Rasulullah SAW, ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana mengembangkan kasih sayang kita kepada kerabat kita. Jangan lupa itu, ya. Pesan Rasulullah, dan pesan Rasulullah ini disampaikan kepadanya atas perintah Allah, gitu, ya. Akan kami tambahkan kebaikan baginya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, ya. Kalau kita berbuat baik kepada kerabat, itu suatu tanda bahwa Allah itu akan memberikan banyak tambahan, ya. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nih, ibadah di sini ibad tidak ada ya, artinya yang betul-betul orang yang beribadah, yang sudah baik, ya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurbah. Nah, mawaddah itu sama dengan kata yang sering orang mawaddah warahmah, ya kan, ya. Keluarga sakinah dan mawaddah, penuh kasih sayang. Illa mawaddah fil qurbah. Saya kira satu lagi, ya, sudah itu kita tutup, ya. Satu lagi yang praktis sekali. Allah memberikan yang praktis sekali. Mari kita laksanakan, ya, sebisa kita. Di Al-Baqarah 271, ya. Kepada yang berinfak, ini istimewa, ini infak, ya. Di ayat 271 kita berinfak, ini satu-satunya yang langsung menutup, menghapus kesalahan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir miskin, nah, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini satu-satunya, ya. Jadi berkaitan dengan penghapusan dosa secara otomatis, ya, ada empat. Tapi dua itu saya kira tidak usah dibicarakan dulu karena memang jauh perjalanan kita, yaitu orang yang berjihad. Kalau berjihad dengan harta dan nyawa, dengan diri kita, maka akan dihapuskan, ya. Kemudian berkenaan dengan ilmu, ya, membenarkan Rasulullah SAW itu akan menghapuskan dosa. Kemudian yang kita bicarakan itu mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, itu bisa menghapus dosa. Ya, ini praktek. Ya, mari kita praktekkan, ya. Intubul shadaqati, apabila kamu menampakkan sedekah, fa ni'ma, maka
sebaik-baik sesuatu adalah yang menampakkan sedekah. Untuk contoh, kan dia kalau dicontohkan sedekah itu sebaik-baik sedekah, karena contoh. Nah, gitu kan? Wa in tukhfuha, kalau kamu rahasiakan, wa tu'tuhal fuqara, pada yang miskin. Kalau orang miskin itu jangan sampai dia malu, ya, dia jaga kehormatan dirinya. Bila perlu kita antarkan ke rumah. Rasulullah menyuruh kita mengantarkan ke rumah, ya. Diberikan ke rumah. Jadi datangan kita ke rumah dia itu akan tergambar oleh kita. Bagaimana tempat tidurnya, bagaimana dapurnya. Di situ dapur, ada satu ruang tamu itulah di situ tempat tidur, kecil betul, mungkin masih besar dari dapur kita. Itu melatih jiwa kita untuk segera meningkat itu. Saya sudah sampaikan kan, infak itu ada 7 kelas, gitu ya. Ini cara. Kalau anak yatim itu digosok rambutnya, kepalanya digosok. Sebetulnya simbol, bukan digosoknya itu sebetulnya, supaya kita dekat sama dia, untuk memperhatikan mereka. Nanti akan timbul kita infak dalam keadaan sempit atau lapang, gitu kan? Karena kita sadar bahwa kehidupan mereka itu lebih sulit. Walaupun kita sulit, mungkin masih cukup lah. Walaupun kita sulit, kalau sulitnya saudara-saudara kita yang nggak punya itu, dia makan pagi belum tentu makan sore ada, belum tentu makan besok. Maka itu mendorong kita untuk memberikan infak dalam keadaan sulit maupun senang. Oleh sebab itu, untuk konsistensinya, ya, dalam usaha memberikan infak kepada anak yatim dan fakir miskin itu, kita di masjid kita sediakan kotak, sehingga persoalan infak itu kita tanggulangi bersama, dan hal-hal yang bersama-sama itu konsistennya akan lebih tinggi, ya, untuk melatih kita, ya. Kalau kita punya rezeki banyak, ya sendiri-sendiri aja, lakukan sendiri-sendiri, diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu, itu jauh lebih baik. Karena janji Allah sini, wa yukaffiru ankum, ya, dia akan menutupi, menghapus, ya, dosa-dosa min sayyi'atikum, ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Saya kira cukup ya. Kita lanjutkan besok dengan materi baru, yaitu memahami surah At-Takatsur. Ini sudah cukuplah sederhana. Mudah-mudahan kita laksanakan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.